Saya datang ke kota. Itu juga saya melamarnya jadi wakil. Bukan wali kota. Ditolak juga. Ujung tombak pertama adalah brandingnya dulu. Kita mau bikin apa ya? Ayub Zaki, Bobi Maulana, apa yang kira-kira mewakili Dua nama. kemudian mewakili semangat pembaruan dan lain sebagainya. Ayub Zaki, Ayeuna, Waktuna. Wah, kayaknya oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekonomi, selamat datang di spesial podcast Radio Sukabumi. Dan saya host podcast kali ini, Fauzi Ahmad, akan ditemani oleh host yang spesial juga pada edisi kali ini. Beliau adalah General Manager Pak Rahmat Renadi. Ya. Dan kenapa podcast kali ini spesial? Karena hari ini studio kami telah kedatangan dua orang tokoh fenomenal yang luar biasa dan istimewa, tidak istimewa, spesial, pokoknya luar biasa sekali di Kota Sukabumi. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah pasangan wali kota Sukabumi terpilih, Bapak Haji Ayub Zaki dan Bapak Bobi Maulana. Selamat datang Pak Ayub dan Bapak Bobi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak nih Pak, udah mau menyempatkan waktunya hadir di gedung kami ini. Ya. Iya. Dan ya tentunya ini masyarakat Sukabumi, Kota Sukabumi ini ingin banyak mengetahui tentang sosok dua tokoh luar biasa kali ini. Gitu. Pak Ayub, Ya, tapi ini sebelumnya saya ingin nanya nih, ini mungkin saya penasaran banget ini. Sudah ukur baju Pak? Sudah dipoto. Sudah. Ya? Udah foto Artinya session. bajunya udah selesai. Oh, udah selesai. Kalau udah dipoto. Udah. Alhamdulillah gitu. Berarti persiapan jelang pelantikannya sudah Karena tadinya kan tanggal 6. Ya. Tiba-tiba mundur. Jadi baju udah selesai sebelum tanggal 6 juga. Ya, dan ini podcast ini kita buat tanggal 12 Februari. Artinya kurang lebih seminggu lagi nih Pak ya. Ya, betul. Tanggal 20 Februari ya. Ya. Betul. Wah, ini masyarakatnya udah sabar, apalagi Ya. Bapak dan Akang ya. Kayak gitu. Dan luar biasa ya kegiatan-kegiatan Pak Ayub dan Kang Bobi Ya. di jelang-jelang pelantikan ini. Kita lihat di medsosnya itu aktif sekali mempublikasikan kegiatan-kegiatannya seperti kayak silaturahmi ya. Ya, betul. Silaturahmi ke sejumlah SKPD. SKPD. Ya. Dan diundang sama sini gitu Pak ya. Ya, betul. Termasuk kemarin diundang juga event Sukabumi Award 2024 Ya, ya. ya. Pak. Betul. Udah hujan lagi itu Kang Bobi katanya, oh ini saya di Jakarta, tapi alhamdulillah menyempatkan Ya. hadir langsung. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Pak ya, Ya. bisa diceritakan nih persiapan jelang pelantikannya apa sih Pak? Yang pertama memang saya diundang tuh tanggal 15. Jadwalnya tanggal 15 sudah harus ada di Jakarta untuk pelantikan. Ya. Sama-sama dengan Pak Bobi tanggal 15. Ya. Dan sudah ada rondonnya 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Ya. Cuman juga ada berita, tapi ini juga apa betul atau tidak, tanggal 20 ini juga akan dilakukan sertijab langsung di Jakarta. Nah, setelah selesai pelantikan tanggal 20, saya sendiri langsung ke Magelang. Retreat. Ya, itu jadi langsung karena tanggal 21-nya ini jam 8 kita sudah kumpul semua seperti itu. Jadi ya, tapi wakilnya yaitu Pak Bobi Maulana itu balik ke Sukabumi. Oh ya. Tanggal 28-nya dia harus menghadiri acara ya pengarahan dari Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo. Dan di retreat gitu ya? Bukan waktu retreat untuk wakil belum. Oh, belum. Tapi pengarahan dari Pak Presiden tanggal 28 wajib hadir dua-duanya seperti itu. Kalau saya dari tanggal 21. Betul.
sampai dengan selesai. Di kepala daerah gelombang 1, wakil kepala daerah gelombang 2 akan diinformasikan kemudian. Oh, gelombang 2 Dengan wakil-wakil kepala daerah yang lain. Oh, dengan wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota gitu. Oh gitu. Nah, selama Pak Ayep berarti Pak Kamboja udah mempersiapkan nanti ngapain namanya? Saya juga masih nunggu arahannya nanti seperti apa ya. Paling mungkin langsung ke balai kota atau gimana sih juga belum dapat gambaran tuh. Kita lihat aja lah. Sedang didiskusikan, nanti pokoknya pulang ke Sukabumi istilahnya jaga gawang. Karena pemimpinnya satu harus ada yang di kotanya masing-masing, daerahnya masing-masing. Tapi ini kan sahabat ini kali pertama nih pelantikan kepala daerah di Indonesia itu serentak ya. Ya. Ada apa? Ada apa? Jadi ini ada apa? Ini Prabowo ini kan ya pidato terakhir aja ya. Bagaimana dia ingin persatuan kesatuannya terwujud dan bagaimana Indonesia menjadi Indonesia yang bersih dan bagaimana juga Indonesia punya pendapatan melimpah untuk kepentingan rakyat. Yang saya ini. Nah, maka saya sendiri bicara seperti ini sebetulnya waktu bulan Mei ya 2024 waktu mau mencalonkan pilkada, saya ingin di Sukabumi menjadi yang terbaik di Indonesia. Kira-kira begitu kan? Gitu kan? Udah seperti itu. Malah tagline-nya kan dari Sukabumi untuk Indonesia, ingin yang terbaik. Ya, tentu saja yang dimaksud Sukabumi yang terbaik yang menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah. Secara otomatis tegak lurus dengan pemerintahan yang sekarang. Vertikal. Itu ada apa? Ya. Tiba-tiba saya dilantiknya oleh presiden. Iya. Pelatihan bersejarah ya Pak? Betul. Sangat bersejarah karena walaupun hanya 8 hari, tapi di situ ada pendidikan dasar militer. Oh, ini gitu ya. Saya belum bisa menerka apa yang akan disampaikan nanti. Tapi setelah itu nanti saya juga akan press release. Seperti apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar militer ya, terhadap kepala daerah. Militer kan komando. Letterlock. Ya. Apakah memang Prabowo ingin juga memberikan komando kepada daerahnya untuk sama visi misinya dengan Pak Presiden? Saya sih sangat senang sekali lah, ya seperti itu. Dan sebelum juga dikumpulkan itu menariknya kalau di Jawa Barat itu gubernurnya juga sudah mengumpulkan ya, gubernur terpilih Pak Deddy Mulyadi juga mungkin saya mencatat lebih dari 2 kali kan ya. Kepala daerah terpilih itu datang ke Pakuan ya. Iya. Ya. Saya udah 2 kali ketemu. 2 kali. Ya. Nah, oke saya mau nanya ke Rocky itu ketika situasinya di Pakuan kemarin itu kebanyakan Pak Deddy Mulyadi bagaimana sih suasananya? Suasananya ya lebih akrab aja, lebih akrab. Semua kepala daerah di Provinsi Jawa Barat kumpul untuk mendengarkan arahan-arahan dari beliau seperti apa ke depan. Dan juga memang ya pokoknya kita istilahnya berbaur aja lah. Beliau nyiapkan jamuannya juga alhamdulillah gitu ya, maksudnya semua lengkap, ada kasih satenya, durennya, ngobrolnya, kemudian ayamnya. Ayamnya kenapa gitu kan? Wah pokoknya enak semua itu, luar biasa. Itu paling diingat tuh. Sama arahan-arahannya aja sih, arahan beliau ketika nanti 5 tahun ke depan kita seperti apa, koordinasi antara provinsi, kemudian pemerintahan daerah seperti apa, harus jalan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, dengan pusat, dengan provinsi, kemudian nanti juga di bulan Mei kita ada penyusunan anggaran, itu juga harus sejalan dengan provinsi dan lain sebagainya. Dan ya selebihnya silaturahmi aja dengan seluruh kepala daerah. Ya. Dan fun fact-nya sahabat Sukabumi, di antara semua kepala daerah terpilih cuma Pak Ayep dan Pak Deddy yang sempat bikin konten viral gitu ya. Konten
gue tunjukin gitu. Oh, itu waktu bukan di Pakuan ya? Itu tuh di Bandung ya, Pak? Di Bandung. Aku acara di Bandung. Wah, itu seru banget itu. Asli seru banget ini. Wah, ini Sukabumi emang keren banget lah kayak gitu. Saya lihat itu, wah ini keren banget gitu ya. Nah, Pak Edi, ini ada sebuah pertanyaan yang di mana-mana akan ditanyakan nanti. 100 hari kerja pertama. Ya. Nanti Pak Edi dan Kak Bumi bakal ngapain? Ya. Yang pertama ada 19 program. Ya. Nah, dari 19 program ini kurang lebih sekitar 11 program dieksekusi di 2025. Ya. Satu, kenaikan gaji RT, kenaikan gaji RW, insentif guru ngaji, insentif koordinator guru ngaji, insentif marbot, koordinator marbot, Limnas, dan juga Posyandu, termasuk juga beasiswa. 33 beasiswa udah eksekusi sekarang. Kemudian juga penyaluran tenaga kerja sama wakaf itu dieksekusi kurang lebih sekitar ada 11 ya. Kalau yang lainnya kita nunggu anggaran perubahan kalau kita pendapatannya naik. Yang kedua yang paling ini ada, kalau istilah Kabub ini 2 pilar. Ya, pilar pertama yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BUMD, BLUD, BUMD, kemudian juga pajak daerah, ya, dan juga aset-aset daerah. Pilar keduanya itu bagaimana Sukabumi ini bisa termonitor oleh nasional, gitu loh. Apapun yang dikerjakan oleh Sukabumi ini bisa dilihat dan didengar oleh seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Jadi supaya memang apa yang kita perbuat ini dunia tahu, Indonesia tahu lah. Mudah-mudahan dunia jadi tahu. Gitu. Amin. Nah ini karena dampak ini untuk menarik wisatawan ke Betul. Seperti itu. Dan kita akan benahi itu semua. Jadi 100 hari pertama implementasi janji-janji politik, walaupun tidak bisa 100%. Yang kedua menaikkan pendapatan asli daerah sendiri. Itu kita genjot seperti itu. Dan saya lihat juga Pak Wali berencana untuk menjadikan kota Sukabumi di kota wakaf. Kota wakaf, kota terang benderang. Nah, jangan gitu. Ya. Jangan ada yang. Karena gini, kita jadikan kota Sukabumi ini ya tidak ada matinya. Jadi tidak ada tidurnya gitu. Supaya apa? Dong, gitu. Ya? Kayak Jakarta ya. Mungkin konsepnya di atas Jakarta. Tapi tunggu kita 1 tahun 2 tahun ya. Karena tahun pertama kita akan kerjakan. Kenapa? Apabila di satu wilayah ini terang benderang secara fisik, ya, di situ sudah pasti biasanya ada kegiatan, walaupun malam hari seperti itu. Kita akan jadikan seluruh kota Sukabumi ini menjadi terang benderang. Selain dari kota wakaf. Oke. Nah, kenapa saya juga mengatakan ini podcast ini bakal spesial juga, sebab Pak Edi dan Kang ini belum dilantik, tapi gaungnya dari mana-mana gitu. Apalagi saya lihat Kang Bobi kemarin diundang salah satu stasiun televisi swasta gitu kan. Lumayan banyak juga ya Kang. Orderan untuk tampil itu kan sekaligus juga mempromosikan kota Sukabumi berarti ya. Betul. Ya, itu memang masuk ke dalam pilar yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Wali. Jadi memang kita yang pertama meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD, BLUD, pajak. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan popularitas. Jadi kemarin tuh Indosiar ulang tahun ke-30. Mereka buat konten APT, artis pejabat terpilih gitu. Jadi bagi dalam 3 hari, masing-masing hari itu ganti-ganti gitu. Nah, kebetulan di hari ketiga ada saya, TD Siratnasari, dan juga Luki Hakim, berarti terpilih Indramayu. Jadi memang ya kesempatan bagaimana caranya untuk menjelaskan beberapa program, karena waktunya cuma 30 menit, potong komersial break ya. Jadi memang kita menyampaikan dalam waktu yang singkat sedikit tentang kota Sukabumi, visi misi ke depan gitu. Tapi juga memang karena saat ini juga kita tahu bahwa orang itu kalau lihat berita full tuh kadang agak kurang fokus.
Tapi kalau sekarang tuh dikemas dengan ada hiburannya, Iya. kemudian ada penyanyi-penyanyi yang disukai lah oleh pemirsa. Iya. Jadi tontonan politik juga share minute by minute itu sangat tinggi ternyata. Ini mungkin itu adalah satu konten politik dengan minute by minute yang cukup tinggi sejauh ini ya. Di luar TV berita gitu. Iya, iya. Seperti itu. Dan kita juga ada seakui juga bahwa Pak Eko ini cukup cerdas juga ya, menggaitkan mobil. Sukabumi kan kota artis ya. Kayak tadi itu di program itu kan juga Yeah. TDC juga orang kota Sukabumi. Betul, sama itu. Dan kita alhamdulillah karena itu kan berbentuknya kuis ya. Ya. Jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan, dia yang punya kesempatan untuk istilahnya memaparkan visi dan misi. Nah yang dapat itu, yang menang itu dari 3 orang ini TDC. Jadi dapat hadiah dari Indosiar itu dalam program Eco Green penanaman pohon. Karena TDC juga orang Sukabumi dan perwakilan dari Kota Sukabumi, DPR RI, akhirnya sama-sama nih, Sama-sama nanti ya. sama-sama penanaman di daerah aliran Sungai Cipelang nanti. Oh, nanti ya. Habis Lebaran. Oh, harus ya. Ya. Nah, apa namanya? Tadi sebelumnya masalah Lebaran ini. Ini kan juga bagian tantangan juga. Pak Alek dengan nanti ketika menjabat ini bulan depan udah dihadapi sama Ramadan ini. Iya. Harga harus murah, stok harus ada kayak gitu. Inflasi harus terjaga. terjaga. Gimana itu Pak? Ya, ini kalau buat saya ini tantangannya menjadi satu seni. Seni ya? Sini. Ya, seni. Jadi kita nikmati. Ya, saya maju sebagai calon wali kota. Ini kan sudah siap dengan risiko apapun. Dan saya tidak punya kepentingan secara pribadi. Kepentingan saya adalah bagaimana Sukabumi sejahtera dan makmur. Banyak sekali yang tidak percaya. Di Sukabumi ini menjadi satu wilayah percontohan di Indonesia sejahtera. Dan sampai sekarang nggak ada yang meyakini itu. Termasuk kakak juga kayaknya nggak percaya itu. Sukabumi bisa menjadi sejahtera makmur dan tidak ada satupun orang Sukabumi nanti yang miskin, satupun tidak. 100% bisa diselesaikan oleh Pemkot Kota Sukabumi. Tapi kan kita harus optimis Pak. Ya. Baik. Saya terima kasih. Ya. Kalau sudah bicara optimis, saya senang sekali. Berarti saya punya kawan saya. Punya kawan. Itu ya. Nanti kawannya Pak Ayat dan Pak Budi nanti di ada Sukabumi gitu. Cuma ini juga nih yang menjadi penasaran publik ini. Saya pun juga masih penasaran nih. Tapi kayaknya kamu bisa misalnya. Kenapa ketika pilkada kemarin mengusung nama Ayeuna? Ayeuna. Itu ini yang terjemahkan. Karena memang Bobby yang bikin. Oh, nah, itu pasti. Saya yang menikmati aja. Gimana, Bang Bobby? Iya, jadi sebetulnya ketika pertama ketemu dengan Bapak gitu, kemudian beliau menjelaskan visi misi untuk Kota Sukabumi ke depan, kemudian juga menjelaskan bagaimana keinginan sebagai putra daerah untuk akhirnya mengangkat Kota Sukabumi, memperbaiki seluruh sistem gitu ya. Saya mulai berpikir gitu, oh ini kayaknya kalau dilihat kan saya bukan dari kalangan birokrat, begitu pula beliau ya. Ini kita dari 2 kalangan yang berbeda, entrepreneur dan entertainment. Entrepreneur dan entertainer ya. Walaupun memang Bapak sudah lebih dulu di politik dari 2018 ya Pak ya? Ya 2000 praktis sih 2021. 2021 praktis. Nah terus karena kebiasaan di sinetron, kebiasaan bawain program-program TV Play dan lain sebagainya, itu kan kita terbiasa untuk bikin jargon. Jadi masyarakat itu suka dengan jargon. Sangat suka. Kalau kita nonton sinetron segala macam tuh pasti itu yang bisa diikuti. Seumpama dulu ada sinetron judulnya Islam KTP. Kata Bapak TP, misalkan gitu ya. Itu kan kena tuh di pikiran masyarakat. Nah sehingga akhirnya ujung tombak pertama adalah brandingnya dulu. Kita mau bikin apa ya? Ayub Zaki, Bobi Maulana, apa yang kira-kira mewakili 2 nama, kemudian mewakili semangat pembaharuan dan lain sebagainya. Ayub Zaki, Ayeuna.
Waktuna. Wah kayaknya oke nih. Tapi saya masih saya simpen. Begitu pertemuan selanjutnya dengan Bapak, saya sampaikan dan beliau sangat respon, setuju. Ya udah, akhirnya kita maju di kontestasi pilkada dengan branding itu. Jadi mewakili semangat baru ayeuna sekarang, waktunya, sekarang waktunya. Abjaki, Bumi Mulan. Tapi kan ini sebab mengubah sistem. Nah, ini kan di kalangan anak Gen Z itu kan dikenal dengan yang namanya istilah support systemnya. Dukungan keluarga, kolega, segala macam. Ya Bang Rahmat ya. Ini luar biasa ya, dukungan itu. Saya cukup yakin nih kayaknya dukungan orang-orang terdekat dua tokoh ini luar biasa ya Pak. Jadi gini Pak, jadi kan jelas sekali Pak Pak. Ya. Orang kan mikir tiba-tiba Pak itu jadi terpilih jadi wali kota, Bang Mubi jadi bupati wali. Kan tiba-tiba, padahal ini kan berdarah-darah sebenarnya. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba. Iya, nggak tiba-tiba, padahal perjuangannya luar biasa ini. Iya. Ini bisa bercerita sedikit. Jadi begini. Apa dulu? Perencanaan saya ingin jadi masuk di kekuasaan sebenarnya udah sejak 2018. Tapi saya melakukan secara sistematik baru di Januari 2021. Waktu itu saya all out di pileg. Di pileg ini saya sempat 13,5%. Artinya saya ranking 2 dari 6 kandidat di DPR RI. Itu ranking 2. 13,5%. Nama FJAK itu di dapil 4. Tapi karena kurang pengalaman ya, begitu pilihan legislatif saya jadi ranking 8 dari ranking 2 ini jatuh. Nah, dari pengalaman ini menjadi satu ilmu pengetahuan yang bernilai dan berharga. Dari data itulah saya bawa untuk pilkada. Sehingga saya tidak lagi mempercayai siapapun. Yang waktu pileg saya memberikan kepercayaan kepada banyak orang. Sekarang dibalik, saya tidak lagi mempercayakan kepada siapapun. Saya kerja sendiri, dengan tim saya bikin sendiri, semuanya ya. Kalaupun ada yang lain itu memang dukungan secara spontanitas. Tapi tidak saya genjot di situ. Yang saya genjot adalah tim sendiri yang saya bangun. Dan alhamdulillah dari pengalaman waktu legislatif saya berikan kepada banyak orang. Saya tidak punya tim sendiri. Kepercayaan itu ya. Ya. Sekarang dibalik, saya punya tim sendiri tapi yang lain juga ikut bantu. Nah, jadi yang memenangkan itu adalah tim yang dibangun dari pengalaman waktu pileg. Circle pertamanya lah gitu ya. Itu objektif. Itu Pak Rahmat. Bang Mubi kan dari artikel ini kan ke politik. Nah ini juga. Itu rayuan saya itu. Itu rayuan saya. Lama sekali itu. Jadi belum ketemu Pak ya? Wah, saya bagaimana merayu dan merayunya itu kan. Dan ya dengan yang orang yang paling terdekat dengan Pak Bobi. Dia rayu. Rayuan tempe ya. Iya. Jadi gimana? Kurang tempe jadi wali kota ya? Betul. Jadi sebetulnya juga ya prosesnya kalau saya memang sedang berjalan kontrak dengan stasiun TV dengan program. Ada 2 program, satu program sedang berjalan, satu lagi yang akan berjalan dengan sahabat saya waktu itu. Cuman memang kalau TV kan sebelum tayang tuh ada masa tunggu ya, waiting list. Jadi kita bikin dummy programnya dulu gitu. Nah di masa-masa tunggu itu bertemulah saya dengan Pak Ayep di jalan Allah sebetulnya. Semuanya kalau kita lihat sekarang semuanya atas izin Allah lah gitu. Bertemu kemudian memang saya cukup lama menentukan karena kan memang sudah ya ini artinya kan kalau ke politik kan berarti kan pindah jalur gitu ya. Pindah track gitu kan. Terus juga beliau menyampaikan, kemudian istri juga, kemudian terakhir orang tua. Orang tua itu bilang ke saya bahwa ya coba bismillah, karena kan ini kedua kota kelahiran. Orang tua tinggal di sini, kemudian juga Sukabumi kayaknya perlu tokoh baru deh, perlu sosok baru. Gitu. Ya udah, bismillah. Jadi kesimpulannya, kalau bukan untuk kota Sukabumi, saya nggak akan ikutan.
gitu. Ya. Jadi betul-betul untuk kota Sukabumi, karena kita melihat bahwa Pak Ayep juga sungguh-sungguh, kemudian juga saya juga dalam mengerjakan sesuatu nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Artinya saya fokus kalau di entertain itu, kontrak dengan TV ini saya bisa 3 tahun, 4 tahun, terus aja kalau misalkan kita sesuai komitmen ya. Jadi memang saya sangat fokus dan konsisten. Jadi begitu ketemu Bapak, wah pas nih ketemu nih, udah bismillah das Pak gitu. Ya udah jadilah hari ini. Jadi ketemu sekali langsung klik gimana? Ya. Ketemu sekali. Jadi saya kan gini, saya datang ingin jadi wakil bupati. Ayep itu. Ya, ditolak. Oh. Ya, ditolak dan itu betul-betul ditolak. Ya, nggak usah saya sebutkan. Kemudian karena ditolak di kabupaten, kan nggak mungkin jadi wali bupati karena wakil aja ditolak. Karena nggak ada kursi juga Nasdem di sana kan. Saya datang ke kota. Itu juga saya melamarnya jadi wakil. Bukan wali kota. Ditolak juga. Ditolak, ke kiri ditolak, ke kanan juga ditolak, ke tengah juga ditolak. Jadi wakil nih. Nah, kira-kira begitu. Ya. Karena bingung terus ditolak, ya udah. Saya putuskan saya jadi wali kota. Tinggal saya cari temannya. Cuman sahabat saya, yang ini, Pak, artis. Kalau nggak dengan artis, saya nggak mau dukung. Kira-kira begitu. Artis siapa di Sukabumi? Ada 2 kan? Omes sama Bobby Maulana. Ada yang lain juga. Ya, cuman ini yang tenar 2 ini. Ya. Omes nggak sempat ketemu lah. Cuman begitu ini qadarullah, ada yang mempertemukan. Saya dengan Bobby. Ya, ngobrol-ngobrol. Keluarlah rayuan maut saya. Begini. Ya, kurang tidur, mikirin omongannya Ayep Jaki gitu. Kurang tidur ya kan? Nah itu. Ya. Alhamdulillah, qadarullah, semuanya berjalan lancar, baik dan tidak ada ini. Kemudian bekerja dan sampai tanggal 19 Oktober. Saya masih nomor 3. Sebelum pendaftaran dulu, Pak? Oktober ya? Udah masuk pendaftaran. Udah. 19 Oktober kita masih 18 Oktober kita masih di nomor 3. Survei. Ya. Pasangan atau perorangan? Udah pasangan. Udah pasangan. Ya, nomor 1 01, nomor 2 03, 02 nomor 3. Nah, dari situ saya robah strategi tanggal 18 Oktober ya. Ini kurang lebih kan 40 hari lagi ya. 40 hari lagi ke hari H. Nah, saya kejar. Nah, pada tanggal 14 November, nah kan? 14 November alhamdulillah saya jadi nomor 1. Dan itu dirahasiakan oleh saya. Nggak saya kasih tahu kepada siapa pun bahwa saya nomor 1. Sehingga publish tahunya saya tetap aja nomor 3. Nah itu. Padahal di tanggal 14 November ini saya udah nomor 1. Maka di situ kan ada kurang lebih berapa hari tuh? Sekitar 12 hari ya? 12 hari. Ke-28. 12 hari. 12 hari saya tancap. Usahakan perharinya 1%. Ya. Nah, tanggal 14 ini kita 33%. 14 November. Ya. Sekarang saya buka kan. Pasangan 1 dan 3 itu selisihnya, marginnya itu 4%. Dengan nomor 1 dan nomor 3. Nah, saya kejar lagi tuh. Set. Ya. 10 hari atau 12 hari itu, set. Maka marginnya berubah menjadi 14%. 14. Artinya objektif. 4% plus 10% sama dengan 14%. Dan realnya 14%. 14%. Selisihnya. Ya. Karena itulah qadarullah, Allah memberi bimbingan sehingga saya dikasih gambaran tanggal 14 November kita punya margin 4%, ya, 33 lawan 29.
Dua-duanya sama. Saat ini 0129 ya gitu. Kemudian 03229 saya 33. Kira-kira gitu. Karena ini udah kelihatan, saya tancap lagi plus 11%, jadi 14% selisihnya. Cukup jauh ya, seperti itu. Itu kerja keras. Running banget tuh. Kerja keras, saya meeting ini sebelum subuh kira-kira begitu ya. Sampai dengan jam 11 malam, jam 12 malam. Saya sendiri yang kerja. Ini saksinya. Ya. Jadi subuh di rumah saya, ayo kerja gini, ya. Udah keliling, ya, datangin ke konstituen, semua dan lain sebagainya, memperkenalkan diri dan lain seperti itu dengan tim. Ya, kalau nggak begitu pasti nggak menang. Betul. Ya, pasti nggak menang saya datang. Nah, itulah yang menaikkan margin kita. Betul, elektabilitas. Makanya konsep ini ya saya pakai nanti untuk di kabupaten. Ada apa kabupaten ya, gitu. Tapi Erik memang menurut Pak itu ini konsep Botramnya tuh ya. Ya, Botram itu sebetulnya juga ada ide kawan saya yang lama di Sukabumi. Jadi waktu kecil saya ini kan ada namanya istilah Botram. Nah itulah kawan saya, udah pakai lu katanya istilahnya Botram aja gitu. Dan itu sahabat saya memberi masukan. Sapa warga juga ada tuh. Sapa warga. Jadi kalau satu lagi apa gerbek UMKM, itu banyak programnya tuh. Itu Bobby tuh. Itu bantu banget itu tuh. Gimana kan Bobby? Saya tuh kan Bapak kan pagi tuh udah kumpul tuh ya, meeting pagi. Saya tuh datang tuh jam 8. Bagi tugas. Saya ke lapangan tuh. Itu dari jam 8, jam 9 sampai jam 5 sore. Kenapa sampai jam 5 sore? Karena aturan kampanye jam 5 sore. Sumpah mau ada aturan lebih, mungkin kayaknya sampai malam tuh Pak. Jadi kita ketemu sama warga. Dan saya juga baru tahu di Sukabumi itu ada daerah yang nggak seperti kota gitu, banyak sekali gitu ya. Ketemu rumah-rumah yang, ini di kota baru tuh, pas kemarin kampanye. Ketemu sama masyarakat semua juga. Jadi memang kita, wah udahlah, maksimal. Effortnya luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kan tadi kan sebutkan bahwa survei itu kan di 3-nya. Ya bisa bilang underdog lah gitu, tidak terlalu diunggulkan ya. Underdog dan memang kalau nggak bekerja kalah. Iya. Kemudian bagaimana pengalaman ketika masa-masa kampanye kemarin itu? Melawan dua kubu yang dua incumbent lah. Dua incumbent. Gimana Pak? Ya, artinya yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita optimis, udah pasti optimis. Akhirnya kita juga jadi, udah kita maksimalkan gitu. Artinya kita punya apa yang mereka tidak punya, begitu pula mereka juga punya apa yang kita nggak punya gitu. Saya sih percaya ya bahwa memang ketika memang di lapangan dibilangnya bahwa 02 ini tim hore nih, gitu. Ada yang bilang begitu, gitu ya. Kemudian saya percaya apa yang dikatakan oleh guru saya, kemudian juga dalam Quran pun menjelaskan bahwa memang ketika seseorang itu direndahkan, ketika seseorang itu istilahnya dicemooh lah, pada saat yang bersama Allah akan angkat derajatnya. Saya yakin itu gitu. Makanya apapun omongan orang di luar, saya sama Bapak senyum aja. Yang gembira ya Pak ya? Iya, yang gembira. Yang gembira aja gitu. Iya, dan saya sama Pak Rahmat itu seringkali kita kan punya kebiasaan sih di redaksi kalau itu selalu diskusi masalah apalagi ketika pemilu kemarin kita tuh ketemu dengan kolega bicara masalah peta politikan luar biasa ya semangat Pak dan kemudian Pak Rahmat ya. Gitu. Kita takjub lah begitu. Dan juga kekompakan Pak dan kemudian itu. Ya. Gimana Pak? Jadi ada nggak Pak Bang Bobby? Ini kan pasti ada 2 orang berperan. Ada nggak yang masih diikut atau dilaksanakan sekarang Pak? Ya. Pak Ayub sama Bang Bobby. Jadi kan gini, saya memang komitmen dari sejak awal. Saya mencari wakil ini yang satu kebersamaan. Ya alhamdulillah
ketemu Bobby yang memang mengikuti gaya saya dan saya juga mengikuti gaya Bobby, kira-kira begitu lah. Pada momen-momen tertentu ikut saya juga ikut. Ya, saya tuh dulu nggak pernah bercanda, sekarang ikut bercanda. Bercanda gitu. Nggak bodor. Iya, nggak bodor kan gitu, dan itu seperti itu. Dan ini begini, ini sangat penting wali kota dan wakilnya ini bersatu. Dan karena saya akan mempersatukan semua komponen di Pemkot yang punya dampak positif terhadap rakyat. Pemkot ini kan di situ ada banyak sekali lah beberapa asdada, SKPD ya, dan lain sebagainya. Dan menyatu ini agak susah. Di semua lembaga juga begitu. Ya. Nah, saya tidak mempersatukan mereka harus bersatu, bergendeng-gendeng, bukan begitu. Tapi dia bersatu terhadap instruksi. Tuh. Dari konsep yang saya letakkan, dari masing-masing SKPD ini harus bersatu untuk menggulkan ini. Bukan bersatu SKPD yang satu dengan yang lainnya bersatu begini, bukan. Tapi dia fokus masing-masing FKD terhadap satu perintah, satu itu. Nah, itu tentu saja saya harus diawali dengan saya dan Bobby. Ya. Dan biasanya kan yang bikin, yang memecahkan atau terjadinya pisah itu kan biasanya al-fulus. Al-fulus ya gitu ya. Nah, itulah insya Allah itu juga antara gap antara pimpinan dengan bawahan. Ya. Kalau al-fulusnya enggak baik ya, tata kelolanya ini juga akan tidak bisa bersatu. Nah, maka saya dengan pengalaman 36 tahun lah ya hidupnya di manajemen dan lain-lain, banyak orang yang Pak Jaki bukan orang birokrasi. Ya, saya pegawai negeri, saya tahu birokrasi. Dan sekarang saya pegawai negeri. Iya kan? Itu, dan saya tahu, dan saya itu pensiun dini, artinya seorang pegawai negeri yang menuntaskan kerja secara sistematik dan benar dan berhenti secara baik-baik saja. Nah, itu kan lambang memang memahami sistem birokrasi ya. Nah, itu saya kan masuk pegawai negeri walaupun hanya 6 tahun ngajarnya. Gitu. Iya. Ya. 2004 saya pensiun. Oh gitu. 2004 pensiun muda, ya kan? Seperti itu. Masuk ke dunia industri sudah pasti manajemennya ya manajemen swasta jauh lebih susah ya. Seperti itu. Tapi Pak Bobby dan Pak Bobby enggak sih nanti ketika dipikir menjadi wali kota dan wali kota, ada kan momennya itu siklusnya itu wali kota di demo. Nah, gitu. Nah, gimana nih? Saya sangat senang. Senang di demo? Senang. Di demo? Kalau ada yang kritis di Kota Solo, saya senang. Dan saya akan ajak bicara baik-baik, berdialog. Ya, kita cari solusinya. Dan saya sangat suka sekali kalau ada yang mengkritik saya, membawa solusi. Kalau kritik tanpa membawa solusi, itu mungkin beda ya. Saya akan cari orang yang memang mengkritik tapi solusinya ada. Minimal ya solusinya dalam bentuk saran atau apa, tapi solusi. Ya. Tapi kalau demo kritik tanpa ada solusi, ya susah. Nah, saya akan mengajak pada kritikus yang ini duduk bareng lah. Ini kota kita, ya. Nggak lebih lah, ya. Kalau PAD kita besar, semuanya akan terakomodir. Contoh begini, mahasiswa, keinginannya apa? Pemda harus kasih dong anggaran untuk kegiatan mahasiswa. Ya. Mereka happy. Ingin didengar lah itu. Ya. Kemudian geng motor lah umpamanya, panggil ke sini, kita kasih anggaran per tahun supaya kasih anggaran apa? Kasih anggaran.
Wah, ini Harus. luar biasa ini. Harus. Kenapa? Bikin Supaya sirkuit. mereka tidak lagi geng motor liar. Oh, gitu. Kita bikin Ada sirkuit pembinaan nanti. ya? Kasih pembinaan. Itu kan anggaran. Kita kasih anggaran supaya mereka lagi bisa mengekspresikan keinginannya itu. Kemudian juga setahap demi setahap kita salurkan mereka ini untuk bekerja secara profesional. Betul. Ya, makanya salah satu konsep saya adalah bagaimana penyaluran tenaga kerja keluar. Nah, itu semua muaranya pada anggaran. Anggaran sama dengan pendapatan asli daerah sendiri, Pak Rahman. Iya. Termasuk media lah. Iya. Saya minta juga media secara objektif harus dukung visi misi wali kota ini untuk mensejahterakan, membangun. Karena misi ini bukan misi Sukabumi, misi nasional. Tapi memulainya di Sukabumi gitu. Sehingga kalau media ini menyampaikan terus-menerus, sehingga istana tahu apa yang kita kerjakan. Wah, Amin. Istana tahu. Iya, Istana harus tahu. tuh. Nggak gampang loh. Orang Apanya? bisa ngomong istana Iya. tahu gitu tuh. Nggak, Apa karena, yang kita kerjakan? karena Iya. begini, maksudnya baik lagi ke pilar kedua tadi nih. Iya. Jadi memang pemimpin itu harus punya gaya. Di zaman saat ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak sering bilang bahwa abad 21 itu abad kreativitas. Dia pemimpin ini juga perlu style. Nah, kalau ngelihat di sosial media saya dengan Bapak, kita menghadirkan konten-konten supaya dekat dengan masyarakat sebetulnya. Jadi bagaimana wali kota dan wakil betul-betul menjadi wakil, kemudian juga kita coba untuk membalikan statement selama ini bahwa ketika kampanye tuh sering banget, sangat sering masyarakat berpendapat bahwa kalau wali kota dan wakilnya jadi, lupa, hilang, tidak tersentuh. Nah, kita balikan statement itu menjadi kebalikannya. Bahwa kita punya program nanti ngopi akan direalisasikan juga di 100 hari kerja ini. Ngopi, ngobrol happy dengan wali kota dan wakil, nanti kita mengunjungi di perkecamatan atau di kelurahan. Nanti kita akan bertemu dengan masyarakat itu per sekitar 2-3 bulan sekali. Kita akan mengadakan itu. Jadi artinya bagaimana supaya kota Sukabumi ini bisa tercapture dengan baik ya, terpotret dengan baik oleh pemerintahan pusat, salah satunya dimulai dari pemimpinnya dulu. Pemimpinnya harus sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, gitu aja sih. Gitu ya. Kemudian dengan sosial media, dengan apa yang dimiliki oleh teknologi saat ini, insya Allah saya rasa kita bisa lebih cepat lah untuk menembus ke arah sana. Jadi tambahin dikit. Kadang-kadang waktu kampanye kita janji ini terus lupa. Kita tidak mungkin juga mengakomodir keinginan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok kecil. Nah, kita akan menunaikan janji-janji dalam bentuk kebijakan, di dalamnya anggaran untuk kebijakan secara menyeluruh. Seperti itu, ya. Eksekutif di kota Sukabumi kan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi massa. Ya, termasuk media lah di dalamnya. Bla bla bla. Itu semua harus terakomodir dalam bentuk anggaran. Ya. Ini termasuk masyarakat di sini kan. Eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, ormas, masyarakat. Ini semua ini harus ada teranggarkan berapa budget dianggarkan oleh PADS kita. Pendapatan asli daerah sendiri untuk mengelola ini. Nah, sekarang PADS kecil hanya 81 miliar. Kecil banget. Nah, 81 miliar sementara jumlah penduduknya 360 ribu. Jadi hanya Rp625 per jiwa per hari. Ini apa jajan anak sekolah aja enggak? Kurang. Permennya 1.300, Pak. Ya, kita ingin naikin. Ya, per kapitanya ini untuk pembangunan kota Sukabumi ini dari Rp625, coba naik dong. 6.000 kek gitu. Ya. 5.000, 6.000 kan. Nah, jangan kalah sama anak sekolah. Ini untuk pembangunan. Ya kan? Tidak mungkin kita bisa memenuhi keinginan-keinginan yang masyarakat ini karena uang kita hanya Rp625. Saya ingin naikin lah jadi 5.000 gitu ya.
Nah kalau 5.000 kan nilainya kan harus dibagi dengan jumlah penduduk. Nah peruntukannya untuk apa-apa kita atur. Seperti itu. Nah saya sedetil itu ya saya akan buka gitu loh. Sehingga masyarakat harus tahu. Maka seluruh masyarakat harus mendukung dengan program percepatan pendapatan asli daerah ini supaya per kapita kita dalam pembangunan ini ya sekurang-kurangnya Rp5.000 per hari ya. Per orang. Tapi ini Pak, isu susu kecil. Ini kan dari dulu jadi bahan. Ini menarik. Otomatis dengan gabungnya susu kecil ini ke kota, otomatis kebijakan menurun. Atau naik, kebijakan naik gitu. Nah, gini. Susu saya gini. Susu kecil. Karena gini, kalau susu kecil masuk, potensi juga masuk. Iya, kebijakan kecil naik. Oh iya, gitu. akan naik. Satu, kita akan pasti punya industri dan punya tambang juga. Nah, sumber daya alam dan industri udah pasti itu. Nah, bicara susu kecil, ini kan bicara luas. Kabupaten ini kan sangat terlalu luas. 415.000. Di provinsi paling luas ya. Kota Sukabumi hanya 4.800. Kemudian ada rencana ingin Sukabumi Utara dan Selatan. Ya, kenapa repot-repot membuat utara? Udah aja yang utaranya masuk menjadi wali kota. Gabungin aja. Wah, Kota Sukabumi. Ya, kecamatannya berapa selesai sudah. Permasalahan utara selatan udah selesai. Kan begitu. Tinggal yang kota dibesarkan. Ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau susah juga, rebut aja bupatinya nanti 2029. DPRD-nya kita rebut juga kursinya. Kemudian bupatinya rebut juga. Sehingga wali kota dan bupati adik kakak, abang adik. Kalau abang adik gampang atur ya gitu ya. Kayaknya mau ditahu maksudnya direbuti bagaimana gitu. Loh, ada pemilu. Pilkada. Jadi Pak Ayah berarti bagaimana nih di Ya saya ajak aja koalisi. Koalisi berapa partai gabung supaya memenangkan bupati 2029 kan begitu. Itu kalau susah Pak ya. Iya, bisa aja kita gabung dengan bupati yang sekarang. Kita udah ada akses dari gubernur katanya. Iya. Pak Dedi udah oke. Udah oke. Pak Dedi oke. Pusat udah, Komisi 2 juga udah oke. Sambil jalan ya, cuman kan ini kota dan kabupaten kan harus bergandengan tangan. Masa kita sama-sama Sukabumi kok ada perbedaan? Bersatulah kita. Ya, kalau nggak bisa bersatu kita rebut. Ya, kursinya kita rebut kan ada 50. Rebut aja tuh. Ya. Bagian masyarakatnya juga ya Pak ya yang udah nanti kan gini, pengen gabung. Pengen gabung nangis-nangis. Kenapa? Dari Geger Bitung ke pelabuhan, dari Kebon Pedas, dari Sukaraja. Kalau mau ngurus catatan sipil ke Pelabuhan Ratu ini habis sehari 1 juta. 800 sampai 1 juta. Jauh sekali. Dia ingin ya ini nangis-nangis sih saya. Karena udah 20 tahun diperjuangkan belum juga. Saya merespon dan saya mendukung. Ya, saya mendukung. Mudah-mudahan juga Kabupaten Sukabumi ya kita bersama-sama. Ini optimis nih Pak. Optimis. Sister City lah. Karena untuk kebaikan. Iya. Apalagi kan Pak Prabowo, saya kan menata kebaikan. Prabowo udah kembali pidatonya. Ini untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Untuk rakyat. Ini untuk rakyat. Ya, perluasan kota untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Di kota menata kebaikan. Ya. Di kabupaten lanjutkan kebaikan. Cocok. Cocok. Secara gitu. Kota alamnya banyak banget ya. Jadi ini kan politik orang. Selama politik ini kita bisa ya kursinya kan ada 50, ambil lah. Ya, siapa yang mau gabung dengan saya untuk masuk mengambil kursi itu kan? Di kota juga sama kan begitu aja. Ya, manakala kita punya kursi di kota dan kabupaten, koalisian lah ya, itu insya Allah. Kalau Pak Ayep sendiri ada obrolan tersendiri nggak dengan bupati terpilih, bupati Sukabumi terpilih? Belum, saya belum ya karena ya beda partai ya.
Karena saya Nasdem, itu Golkar, jadi belum. Ya. Tapi ya kita akan berjuang. Waktu, artinya waktu terus selamanya waktu itu. Tidak ada habisnya gitu. Ya. Oke. Nah, Ayub dan Bang Bobi, 9 Februari kemarin kan kita merayakan Hari Pers Nasional. Ya. Ya. Kita pengen tahu nih, bagaimana Pak Ayub dan Bang Bobi memandang peran pers, peran media massa, khususnya Radar Sukabumi terhadap karir politik Pak Ayub dan Bang Bobi selama ini. Bobi dulu, saya dulu. Bebas, Bapak dulu. Oke. Jadi gini, pertanyaan sangat baik dan saya suka dengan pertanyaan. Ya, media ini harus punya peran dalam meningkatkan ya kualitas pembangunan di Kota Sukabumi dari semua sektor. Sehingga media ini harus menyampaikan contoh begini, ya. Media mengekspos pembayar pajak terbaik di Kota Sukabumi. Ekspos saja. Supaya yang membayar pajak kurang baik menjadi baik. Ya. Nah, dan apa ide-idenya supaya memang ini punya dampak positif terhadap keinginan wali kota untuk meningkatkan PADS, pendapatan asli daerah sendiri, seperti itu. Ya. Dari saya itu. Jadi sama-sama. Ya. Begitu setelah dananya ada, kan kalau dana pendapatan asli daerah wilayah wali kota dan DPRD, ya. DPRD sekarang kan otomatis nanti saya naikin gaji DPRD-nya, ya kan? Dari 5 kali 7 kali kan gitu. Jadi pendapatan asli dewan. Ya, pendapatan asli dewannya naik. Semuanya akan naik, termasuk media itu sendiri. Karena media ini harus hidup, harus kontraknya agak banyak gitu. Iya betul. Ya. Ini, kalau sudah ada anggarannya besar, kan saya kontrak dengan Radar kan nggak enak, gitu kan. Ya. Silakan tambahin. Iya, kalau saya berkarir di media ya, 17 tahun lah, 18 dengan tahun sekarang. Betul-betul masih ada di mana orang nonton TV itu masih kuat lah. Alhamdulillahnya karir saya lahir pada masa itu. Nah, yang saya perhatikan media ini semakin kuat sekali. Seiring dengan pertumbuhan media sosial juga kuat. Semuanya bisa mengawal proses pemberitaan apapun itu melalui layar smartphone. No viral, no justice. Ya kan? Itu pula berlaku untuk wilayah, untuk daerah. Bagaimana supaya daerah ini terlihat oleh pusat, oleh provinsi, artinya daerah ini harus seksi. Seperti kemarin Rektor Universitas Indonesia dari Kota Sukabumi, ya. Kemudian satu alma mater dengan saya. Kemudian kemarin ada pengukuhan guru besar MIPA juga dari Kota Sukabumi 2 orang. Nah, media di sini harus hadir untuk mengekspos berita-berita tersebut sehingga yang bagus-bagus tuh lebih banyak daripada yang nggak bagus. Contoh, saya kasih contoh begini. Berapa kali viral dari Kota Sukabumi? Contoh kemarin tuh ada tawuran di Lapang Merdeka. Satu tuh. Kemudian juga masalah apalagi kemarinnya. Ada yang viral. Oh iya, anak SD berantem. Nah itu viral. Itu adalah bagaimana gelombang sosial media memang tidak bisa ditahan. Tapi kita bekerja sama bersama-sama pemerintahan dengan media lokal khususnya. Kita sepakat nih. Kita ekspos prestasi-prestasi Kota Sukabumi. Pemerintah kotanya, masyarakatnya. Sehingga berita-berita positif itu lebih banyak. Itu memungkinkan supaya Sukabumi lebih agresif lagi dalam pemberitaan berita-berita yang positif seperti itu. Karena memang sekarang ada ini ya, ada perubahan mazhab ya. Kalau dengan bad news is good news. Sekarang good news is good news kayak gitu. Iya. Sekarang bad news is a good news. Gamblingnya terlalu besar. Mengendalikan risiko tinggi. Mengendalikan itu, aduh, bisa jadi bad news dibuat sendiri supaya bad, kemudian dia membuat afiliasi sendiri untuk tapi di kemudian hari itu jadi tabungan. Sehingga ketika ada sesuatu yang memang sifatnya serius atau sakral, itu bisa dibuka lagi.
Nah, itu bisa jadi senjata makan tuan ke depan. Jadi bisa sekejap meningkatkan popularitas, elektabilitas setinggi-tingginya dalam waktu yang tidak jauh berbeda, bisa menjatuhkan sejatuh-jatuhnya itu media aja. Iya. Itu. Jadi peran media sangat penting ya. Sangat penting dan sangat penting. saya tidak bisa hidup tanpa media. Betul. Betul. Betul sekali. Oke, Pak Ayat dan Kang Budi. Sebenarnya ini saya juga melihat ini ada satu hal yang menarik sekali di Pak Ayat dan Kang Budi. Pakai rompi gitu. Apakah nanti itu ketika menjabat juga akan ada rompi khusus nanti? Insya Allah kita akan buatkan rompi khusus. Jadi itu memang kita ada beberapa rompi yang sama ya. Tapi ada satu rompi yang itu saya kekecilan. Yang pas jadi nggak bareng, beda warnanya. Tapi ada filosofinya itu Pak, rompi itu. Sebetulnya nggak ada, itu hanya spontanitas saja. Yang jelas saya ini akan menjaga terus kekompakan saya dan rompi. Seperti itu. Jadi dan saya dalam beberapa dan termasuk kekompakan ini kompaknya saya dengan seluruh SKPD dan jajaran Asda 1, 2, dan 3. Termasuk dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Kita akan terus berkomunikasi supaya kita bersama-sama membangun Kota Sukabumi. Karena gini, jabatan ini amanah. Dan saya hanya satu kali. Dalam satu waktu ya, apa 5 atau 10 tahun. Tapi ini akan saya manfaatkan betul waktu ini untuk membuat satu sejarah. Ya. Saya akan bikin sejarah di Kota Sukabumi. Sehingga wali kota yang ke-20 inilah yang melahirkan Sukabumi sejahtera. Amin. Amin. Jadi sepakat nih Pak, tetap kompak. Kompak. Jadi orang kan berpikir pasti pecah ini, pecah ini. Iya. Pecahannya hanya uang. Alpulus. Jadi kalau pembagiannya nggak jelas, nah itu biasanya itu. Ya. Kok main sendiri katanya. Dari awal begini, ya itu begitu aja. Nah, kalau saya kan ada tempe. Nah, kenapa saya menyinggung masalah rompi? Itu ada sebuah foto dokumentasi Pak Ayat dan Kang Budi itu yang kalau saya lihat, kayaknya dua orang ini benar-benar serius jadi bangku tangan tuan. Ini saya tampilkan ya. Yang mana? F1, F2. Udah pegang rompi F1, F2 itu. Wah ini canggih banget ini. Iya. Jadi gini. Saya rasa semua sepakat ya kalau kita semua senang lihat anak kembar. Betul nggak? Iya. Anak kembar itu pasti mencuri perhatian. Iya. Mau laki-laki mau perempuan pasti mencuri perhatian. Ya. Dan sudah pasti menjadi pusat perhatian. Nah, saya pikir rompi ini adalah satu hal yang simpel, kemudian juga lebih lebih kekinian gitu ya. Dipakai di segala suasana juga masuk gitu. Semi formal masuk, formal juga masuk. Kemudian kenapa F1 dan F2? Bahwa ucapan adalah doa. Berbuat yang positif, maka itu akan melahirkan sesuatu yang positif. Ini masih kampanye. Masih kampanye. Kita bikin aja F1 F2. Ya. Tulisan itu adalah doa. Adalah doa. Tapi betul Pak Wali. Ini pas saya lihat, gila banget. Bisa-bisanya dia bikin F1 F2 ini. Iya. Tapi kok tahu rumahnya? Saya tuh gini. Iya. Jadi itu namanya manifest. Ya. Waktu saya SMA, saya pertama kali mau terjun ke televisi, itu saya di rumah, di kamar, alhamdulillah di kamar tuh diizinkan ada televisi dulu sama orang tua. Saya nonton program komedi Extravaganza Trans TV. Oh iya. Pertama kali, saya tuh langsung manifestasi. Saya suka tayangan ini dan kayaknya, ya Allah, kalau saya ada di situ aja, di tengah-tengah situ sepertinya, itu kayaknya goals hidup saya deh. Kurang lebih 2 tahun dari situ, saya ada di tengah-tengah itu. Jadi itulah manifestasi bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, maka itu akan kembali. Dan akan kembali kepada diri kita sesuai dengan kita interpretasikan. Iya, siap. Nah, tapi sebelum terakhir ini, saya ingin kalau ke kamu dulu nih, apa kabar trio ubur-ubur bagaimana? Masih berjalan. Masih jalan ya? Masih. Itu kalau trio ubur-ubur itu kan udah jadi rumah ya. Iya. Dan kayak mungkin Akang punya rumah di Sukabumi, punya rumah di Bandung, Cianjur, Bapak juga begitu.
Jadi ubur-ubur ini ada salah satu rumah, di mana ini juga kita udah perjalanan panjang, ada di industri musik dan hiburan Indonesia, jadi itu tetap ada. Walaupun masing-masing udah punya kegiatan, tapi itu akan jadi rumah di mana kita ada ketemu, reuni, kita jalan. Dan juga dunia entertainer ini juga tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Saya udah bilang sama Pak Wali juga, Pak, punten nih kalau nanti mungkin beberapa waktu saya tinggal. Gitu. Karena ini juga akan menjadi jembatan nanti dari Kota Sukabumi untuk nasional melalui silaturahmi dengan stasiun televisi. Ya, karena 3 personil cuma satu yang belum masuk ke politik ya. Kalau Altahan kan udah. Bang Ucup secara politik praktis belum, cuman kemarin beliau juga tim suksesnya Wali Kota terpilih Depok, Pak Supian Suri itu. SS, tapi belum masuk ke politik praktis. Kayaknya bakal dikompok ya gitu. Yuk. Kayaknya masuk semua. Ya, ini menarik sekali nih podcast. Nggak terasa ya waktu kita. Iya. Ini berjalan. Tapi sebelum mengakhiri, kita punya podcast atas COVID selalu punya gaya khas kayak gitu. Ini mini quiz, Pak Ayman. Orang itu biasa. Jadi saya akan menyebutkan satu kata. Pak Ayman kemudian kan responnya bisa dengan satu kata juga, 2 kata, 3 kata. Misalkan, laptop. Jadi saya laptop itu adalah teknologi canggih apa gitu. Dipahamnya? Oke. Ya, paham. Nah, tapi ini kuisnya berbeda nih. Kata yang sebelumnya berbeda nih. Oke. Ya. Saya mulai ke Pak Jaki dulu. Maka. Pak Jaki. Lapangan Merdeka. Ikon Kota Sukabumi. Ya. Oke. Kemudian. Ya. Balai Kota. Masa depan. Nah, Pak Jaki lagi. Tempe. Apa pencaharian sehari-hari. Rumahku. Kemudian. Ya. Kue mochi. Kebanggaan. Pak Jaki lagi. Bobi Maulana. Saudaraku. Kemudian Ayub Jaki. Saudaraku. Nah, ini sama bisa saya pengen juga minta Yeah. support kami bagaimana respon Pak dengan begitu. Satu kata terakhir, Kota Sukabumi. Kota Sukabumi menjadi kota percontohan di Indonesia dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Oke, kemudian terus kemudian Sejarah dan masa depan. wah, pasti dengan masa depan ya. Wah, oke. Baik, sahabat Sukabumi, ini spesial podcast kali ini benar-benar spesial, istimewa dan luar biasa sekali. Dan Pak Kang Owi, terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. kami hari di studio kami. Sebelum mengakhiri mungkin ada pesan, harapan dan doa yang Pak Ayub dan kami sampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi yang menyaksikan podcast ini. Ya. Saya sampaikan untuk masyarakat, ya, artinya berikan waktu kepada saya, berikan kepercayaan kepada saya untuk bekerja selama 5 tahun. Ya. Setiap tahunnya nanti akan terlihat grafik, ya, karena saya sudah bisa membaca permasalahan-permasalahan, ya, sehingga apapun yang saya kerjakan mohon dukungannya, karena saya secara pribadi insya Allah tidak akan korupsi, ya, dan juga akan menempatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti itu. Yang untuk kepentingan Sukabumi seperti itu. Dan saya akan membuat sejarah, mengukir tinta emas di Kota Sukabumi karena kesempatannya hanya 1 kali buat saya. Iya, Pak Wali dan saya mengajak seluruh masyarakat Kota Sukabumi untuk sama-sama kita membangun kota sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, itu yang paling utama. Dan ketika bertemu di jalan, jangan sungkan untuk menegur lah. Karena selalu ada bahasa, kalau udah jadi, lupa. Saya ingin membuktikan bahwa teori itu salah gitu. Itu kembali kepada individualnya. Nggak selalu disamaratakan bahwa wali kota dan wakil akan seperti itu. Better luck, pokoknya kalau udah jadi, lupa sama masyarakat. Tidak ya. Kita sama-sama
Terus juga jangan bersuuzon, ya, karena lebih baik berhusnuzon saja, ya, supaya kebaikannya kembali kepada teman-teman semua, bahwa kita betul-betul seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, tidak ada kepentingan apapun. Kita di sini memimpin dengan apa yang kita janjikan pada saat kampanye 19 program. Bapak selalu menyampaikan bahwa jangan pernah bikin program yang tidak bisa direalisasikan. Kita akan upayakan 19 itu 19-19-nya jalan, dan kita akan menyiapkan waktu untuk kita bertemu. Jadi nggak bisa kalau masyarakatnya udah terlanjur suuzon kepada pemimpinnya, ini akan berat nanti perjalanannya. Jadi mari sama-sama kita bangun Kota Sukabumi, menata kebaikan dari Kota Sukabumi untuk Indonesia. Jadi gini Pak, jadi sekarang diawali Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kota Sukabumi, menarik sekali ya perbincangan kali ini di spesial podcast ini bersama Pak Haji kami bagaimana sebagai pasangan wanita politik ini yang insya Allah nanti akan dilantik pada 20 Februari 2025. Tentunya Pak Haji kami ini mohon doanya agar semuanya dilancarkan. Yang paling penting sehat ya Pak ya. Amin. Sehat, semua juga sehat, dan kita sudah bersama untuk minggu kerja-kerja yang luar biasa, kerja-kerja kebaikan dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Edi dan Pak Malana. Dan sahabat kami jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share YouTube Ganas ini, dan tetap menunggu konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.